Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhopipa Wahyuni dari program studi matematika semester 3 yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi dari titik koordinat kartesius, di mana titik koordinat kartesius ini saya beri nama papan korteks. Tujuan dalam pembuatan media pembelajaran ini sebagai tugas dari mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Luki Lukmanul Hakim MPD. Untuk saat ini, sebelum penjelasan ke materi, saya akan menyampaikan alat dan bahan untuk membuat papan korteks. Yang pertama, saya menggunakan styrofoam 1, yang kedua, 2 benang dengan berbeda warna digunakan sebagai penentu garis untuk apakah garis ini sejajar atau tegak lurus. Nah, selanjutnya yaitu ballpoint, jarum pin, penggaris, gunting dan cutter, double tip, kertas karton, di mana kertas karton ini digunakan sebagai lapisan atau background dari styrofoam. Nah, yang selanjutnya itu kertas warna. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengefektifkan pembelajaran matematika topik sistem koordinat kartesius, di mana siswa diharapkan mampu menentukan posisi pada titik koordinat, mampu menentukan garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan bahwa dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian atau dinamakan dengan 4 kuadran, di mana setiap kuadran memiliki ciri, yaitu yang pertama kuadran 1, di mana pada kuadran 1 yaitu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Nah, sedangkan untuk kuadran yang kedua, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Nah, untuk yang ketiga, pada kuadran 3, sumbu X-nya yaitu koordinat X-nya yaitu negatif dan koordinat Y-nya yaitu negatif. Nah, untuk kuadran yang terakhir atau kuadran yang keempat yaitu ada koordinat X-nya yaitu positif dan koordinat Y-nya negatif. Penggunaan media ini juga yang pertama, menentukan titik koordinat misalnya A, B. Yang kedua, menentukan jarak antar titik. Dan yang ketiga, menentukan posisi garis sejajar, tegak lurus maupun berpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kegunaan dalam media pembelajaran ini kita perhatikan dalam contoh soal berikut. Contoh soal ini, misal yang pertama diketahui titik A yaitu negatif 4,3 dan titik B yaitu 3,3 dan titik C yaitu 5,-3 dan titik D 5,2. Kita harus menentukan titik pada bidang kartesiusnya dulu. Nah, di sini ada titik A negatif 4,3, di mana negatif 4-nya yaitu pada sumbu X dan 3-nya itu pada sumbu Y. Selanjutnya titik B 3,3, di mana titik 3-nya yaitu pada sumbu X dan satunya lagi 3-nya itu pada sumbu Y. Selanjutnya yaitu titik C, di mana C yaitu 5,-35-nya yaitu pada sumbu X dan negatif 3-nya pada sumbu Y. Dan titik D yaitu 5,2, di mana 5-nya yaitu pada sumbu X dan 2-nya pada sumbu Y. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan titik A kepada titik B dan titik C kepada titik D. Pada menghubungkan untuk titik A ke B, saya menggunakan pushpin dan benang. Titik A ke B yaitu sejajar. Selanjutnya kita hubungkan titik C kepada titik D.
menggunakan benang dan fuskin yang tadi. Titik C ke titik D yaitu tegak lurusnya, kita menghitung jarak titik A ke B dan titik C ke D. Cara menghitungnya yaitu kita hitung dengan antar jarak bilangan. Contohnya A ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak titik A ke B mempunyai 7 satuan. Sedangkan titik C ke D sama menghitungnya yaitu jarak antar bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik C ke titik D mempunyai jarak 5 satuan. Dan untuk selanjutnya yaitu menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah garis itu sejajar, tegak lurus, atau bahkan berpotongan. Contohnya yaitu titik A ke titik B. Titik A ke B yaitu tegak sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka kita simbolkan dengan ini. Selanjutnya, untuk titik C dan titik D sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Maka kita simbolkan dengan ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat buat kalian, khususnya buat saya dan umumnya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.